Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi kembali Bang Kay. Itu satu siapa itu yang ngomong kosong bilang sekolah di Haifa tuh siapa? S3 di Haifa tuh? Bangkai gitu. Bangkai. Bang. Beberapa minggu lalu viral bagaimana Ustadz Adi Hidayat memiripkan ayat Alkitab dengan ayat Quran. Dan pernyataan tersebut mendapat tanggapan bahkan dari pihak Muslim sendiri. Ada yang menentang kemiripan tersebut dan ada juga yang membela Ustadz Adi Hidayat. Setelah ditanggapi oleh beberapa orang Muslim soal hal itu, Ustadz Adi Hidayat membuat video klarifikasi yang isinya tidak ada klarifikasi sama sekali. Dan itu bukan perkataan saya. Itu perkataan seorang Muslim yang sudah menonton klarifikasi tersebut dengan utuh. Berikut tanggapan dia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sedikit mengangkat sebuah pembahasan atau klarifikasi dari Ustadz Adi Hidayat. Di mana zaman Allah Subhanahu wa taala setelah banyak yang mengkritik beliau, banyak yang kemudian memberikan catatan yang sangat penting berkaitan dengan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau lakukan ketika penerimaan mahasiswa baru. Maka kemudian beliau mengangkat bicara dan mengklarifikasi apa yang terjadi. Dan saya sudah menonton full klarifikasi beliau dan clear dan fix, tidak ada permintaan maaf ataupun penyesalan. Bahkan cenderung untuk mengatakan saya difitnah, saya diframing, saya dibully. Seolah-olah apa yang dia lakukan tidak ada kesalahan, yang berarti tidak ada kesalahan fatal. Dan justru menyerang orang-orang yang mengkritiki beliau, yang menasihati beliau, yang memperlihatkan kepada beliau kesalahan-kesalahan beliau. Karena banyaknya tanggapan penolakan terhadap statement Ustadz Adi Hidayat, Bang Kay datang Bapak Lawan untuk membenarkan apa yang dikatakan Ustadz Adi Hidayat dengan cara menafsirkan kitab suci orang seenak udelnya. Berikut tafsiran Bang Kay yang halu. Ya, sudah ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke ya. Anak yang tunggal ini dikaruniakan hanya kepada umat Israel. Sekali lagi, anaknya yang tunggal ini hanya dikaruniakan kepada umat Israel. Begitu aja nggak ngerti. 17-nya Ustadz. Ustadz Zaniru silakan 17. Sebab Yohanes 3:17. Silakan Ustadz Zaniru, sukon. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Oke, deh ya. Sebab Allah mengutus. Jadi istilah anak itu dari dua ayat ini sudah jelas menyatakan bahwa kata anak Allah atau anak Tuhan itu artinya utusan. Anak Allah itu adalah suatu frasa. Sekali lagi pelan-pelan. Aduh, udah mebolot, sok tahu lagi orang-orang itu. Apalagi kareseng, jangan diharap. Anak Allah yang tunggal. Aduh, pala lu bau menyan. Nggak tahu, antum tuh nggak ngerti. Antum cuma baca terjemahan, bahkan bahasa Ibrani, Yunaninya antum nggak tahu. Nggak pernah, nol lah udah, antum nol. Anda itu, karesteng itu nol, ya. Framing, goreng-goreng, apaan, tahu juga enggak. Anak Allah itu adalah frasa untuk disematkan sebagai gelar kepada utusan. Nah, Yesus, kata dunia di sini adalah artinya tempat tinggal dunia dari manusia. Manusia yang mana? Ya yang tadi 15:24. Apa itu? Umat Israel tok titik segede kelapa. Gitu. Kita sudah dengarkan bagaimana Bang Kay mengatakan bahwa anak Allah yang tunggal artinya adalah utusan. Jika Bang Kay konsisten dengan pernyataannya ini, apakah berarti Muhammad juga disebut anak tunggal Allah? Saya mau dengar dari saudara Muslim apakah benar anak tunggal Allah itu sama dengan utusan Allah? Tidak hanya berhenti di situ, Bang Kay melanjutkan akrobatiknya. Dengan menafsirkan kata dunia dalam Yohanes 3 ayat 16 sebagai hanya untuk Israel saja,
dengan mengacu pada Matius 15 ayat 24. Padahal kedua ayat itu beda konteks satu sama lain. Yesus mengatakan kepada perempuan Kanaan bahwa dia diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel, hanya untuk menguji iman perempuan tersebut. Buktinya kalau kita lanjut membaca ayat itu, kita baca di sana, perempuan itu pun ditolong oleh Yesus karena imannya. Pada ayat 28 Yesus memuji iman dari perempuan tersebut. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bahkan dalam beberapa ayat yang lain, Yesus memerintahkan muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Markus 16 ayat 15 dan 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jika Yesus hanya untuk Israel saja, kenapa justru dia perintahkan muridnya beritakan Injil ke seluruh dunia? Yesus tidak fokus hanya untuk Israel, tapi pemberitaannya mulai dari Israel. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bahkan dalam ayat yang lain Yohanes Pembaptis mengatakan demikian dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kembali kata dunia muncul pada ayat itu. Jadi, gara-gara ingin membela Adi Hidayat, Bangkei rela membuat nabinya memiliki gelar anak tunggal Allah, karena menurut dia kata anak Allah di situ artinya utusan. Lebih lucunya, pada video sebelumnya dia mengatakan bahwa Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes bukan kitab suci. Orang Kristen kitabnya cuma apa? Surat-surat Paulus. Lalu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu apa? Itu according to. Itu barusan ngobrol sama dokter Norman. Menurut ya? Menurut. Berarti kan bukan kitab suci. According to. Maka itu saya nggak mau pakai. Tapi kok sekarang mau menyamakan Quran yang katanya kitab suci dengan yang bukan kitab suci? Bangkei. Ente waras. Oke teman-teman. Demikian tanggapan kita terhadap tanggapan Bangkei. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai. Saya mau berdebat dengan para pendeta. Saya tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai. Saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai. Saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai. Saya tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti
Yesus tidak disalib, ternyata tidak ada bukti. Bukti saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib, ternyata tidak ada bukti. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib, ternyata tidak ada bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah Tidak ada bukti. astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, mau, ayo. Yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Itu. Kok bisa nggak maparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi klak, kosong.